Sword of Coming, episode 167. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mao Xiaodong berdiri di Aula Wenzheng di tengah gunung dengan penggaris kayu merah terikat di pinggangnya, dan dia tampak tertidur. Setelah kunjungan pribadi sang kaisar ke Gunung Kemegahan Timur, semua mata-mata di gunung itu telah ditarik, dan bahkan pemurniki tingkat ke-10 yang ditugaskan untuk melindungi gunung itu hanya berani tinggal di dekat gunung, dilarang menginjakkan kaki di akademi kecuali untuk alasan yang baik. Ini adalah rasa hormat yang diberikan bangsa Sui besar kepada Akademi Tebing Gunung, dan ini juga merupakan cerminan kepercayaan yang dimiliki kaisar bangsa Sui besar terhadap Mao Xiaodong. Di dalam Aula Wenzheng, potret 3 orang bijak yang terkait dengan Akademi Tebing Gunung tergantung di depan persembahan dupa. Di tengahnya, tentu saja terdapat potret orang yang tak lain adalah orang bijak tertinggi, sang patriark yang dihormati oleh semua pengikut Konfusianisme di dunia. 2 potret lainnya menggambarkan sang bijak cendekiawan, yang identitasnya sengaja disembunyikan pada potret tersebut, dan guru gunung pertama Akademi, Qi Jingchun. Di pintu masuk akademi di kaki gunung, Cui Chan menyerahkan dokumen izinnya, lalu mendaki gunung hingga ke titik ini. Dia mengintip ke Aula Wenzheng dan melirik ke dalam, tetapi menolak masuk. Dia berdiri di luar pintu dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Mao Xiaodong, apa kau melakukan ini hanya untuk membuatku marah, atau kau mencoba mempermainkanku? Sebaiknya kau beri aku penjelasan sekarang juga. Kalau aku tidak puas dengan penjelasanmu, aku akan segera meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali." Mata Mao Xiaodong tetap terpejam saat ia menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh, "Masuklah untuk mempersembahkan dupa, atau mari kita selesaikan masalah ini. Kalau tidak, jika aku melirikmu sekilas saja, akulah cucumu." Cui Chan duduk di ambang pintu sambil mendengus, "Sekalipun kau bersedia menjadi cucuku, aku harus mempertimbangkan apakah aku bersedia menerima cucu sepertimu. Siapakah yang datang kepadaku dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, memohon agar aku mengajari mereka bermain Go. Bahkan setelah mempelajari permainan ini selama 10.000 tahun, kau masih benar-benar malu padaku, meskipun aku sudah memberimu handicap 2 stone. Apa kau masih ingat ekspresi wajahmu saat itu? Go tidak lebih dari sekadar permainan," jawab Mao Xiaodong dengan suara acuh tak acuh. Senyum mengejek muncul di wajah Cui Chan saat ia membalas, "Go mungkin hanya permainan, tetapi kurangnya penguasaanmu dalam permainan mencerminkan kurangnya disiplin dan dedikasimu. Semua orang tahu bahwa di antara semua murid rahasia cendekiawan tua yang gagal, kau adalah cendekiawan yang biasa-biasa saja, tetapi kau lebih menghormati gurumu daripada siapapun, melayani cendekiawan tua itu bahkan lebih sungguh-sungguh daripada yang akan kau lakukan pada ayahmu sendiri. Kenapa kau tiba-tiba mulai mempromosikan ajaran seorang bijak lain, terutama yang merupakan musuh bebuyutan cendekiawan tua itu? Aku tahu kau belajar dariku, tapi apa kau mencoba mengikuti jejakku dan mengkhianati gurumu juga?" Mata Mao Xiaodong tetap terpejam sambil mencibir, "Jika aku meneruskan pertengkaran tak berguna ini denganmu lebih jauh lagi, maka aku adalah anakmu." Cui Chan memutar bola matanya sambil berkata, "Aku datang ke Gunung Eastern Splendor kali ini hanya untuk tinggal sementara karena aku tidak punya rumah untuk pulang. Saat ini, kau adalah kepala gunung di akademi ini, jadi abaikan saja keberadaanku. Jika kau tidak ingin melihatku, jangan lihat aku. Tanpa pengawasanmu, aku akan bebas melakukan apapun yang kuinginkan, dan kita berdua akan bahagia. Mengingat sifat oportunismu, aku khawatir seluruh akademi akan segera dibubarkan." Ejek Mao Xiaodong, "Aku tidak akan menghentikanmu melawan negara Sui Agung, tapi jangan coba-coba membuat kekacauan di Gunung Kemegahan Timur ini. Ini akademi, tempat pendidikan, bukan tempat kau bisa buang air besar dan menodai sesukamu." Alis Cui Chan sedikit berkerut saat ia bertanya, "Apakah kau tidak menerima surat rahasia itu dariku? Surat yang berisi batu Go?" Mao Xiaodong mengangguk, "Saya memang menerimanya, tapi saya langsung melemparkannya ke api sebelum membukanya. Setelah itu, saya langsung pergi mencuci tangan. Kalau tidak, saya tidak akan berani mengambil sumpit dan menyantap makanan saya." Kata-kata Mao Xiaodong itu memang pedas, tetapi Cui Chan sama sekali tidak terganggu. Senyum nakal tersungging di wajahnya saat ia berdiri dan berjalan ke sisi Mao Xiaodong. "Xiaodong, aku bisa pastikan aku datang ke sini kali ini bukan karena sedang merencanakan sesuatu. Yang ingin kulakukan hanyalah fokus membaca, berjemur di waktu luang, sesekali bermain gogo denganmu, dan mengasuh anak-anak dari Joel Small World selagi aku melakukannya. Jika aku mempercayaimu,
maka akulah leluhurmu, ejek Mao Xiaodong. Cui Chan agak bingung mendengarnya. Apa salahnya menjadi leluhurku? Bukankah itu hal yang baik untukmu? Kamu akan naik pangkat dalam hal senioritas. Tentu saja itu bukan hal yang baik untukku. Ejek Mao Xiaodong. Kalau aku leluhurmu, aku pasti akan sangat marah padamu sampai berguling-guling di kuburku. Cukup sudah, Mao Xiaodong. Bentak Cui Chan dengan nada geram. Mata Mao Xiaodong tetap terpejam sambil menggelengkan kepala. Aku akan berhenti kalau aku mau. Cui Chan menusukkan jarinya ke arah Mao Xiaodong sambil bertanya, kau mau bertarung? Mata Mao Xiaodong langsung terbelalak, dan aura yang mencengangkan menyeruak dari tubuhnya saat ia menjawab, pertarungan memang yang kuinginkan. Aku bukan tandinganmu di Kekaisaran Li Agung, tapi di sini, aku bersedia bertarung denganmu dengan satu tangan terikat di belakang. Cui Chan mengerjap sejenak, lalu berkata, kau cucuku sekarang. Seorang cucu tidak bisa seenaknya memukuli kakeknya. Mao Xiaodong menggenggam erat penggaris yang diikatkan di pinggangnya sambil berkata, tidak apa-apa, aku akan membuatkanmu kuburan yang bagus setelah aku memukulmu sampai mati. Cui Chan buru-buru mengulurkan tangan sambil berkata, tunggu sebentar. Cendekiawan tua itu dan Qi Jingchun ingin aku menyampaikan pesan kepadamu. Dengarkan apa yang ingin kukatakan dulu sebelum kau memutuskan apakah kau masih ingin bertarung. Mata Mao Xiaodong sedikit menyipit, dan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat saat dia mengancam, hati-hati dengan apa yang kau katakan selanjutnya, karena itu mungkin kata-kata terakhirmu. Bibir Cui Chan bergetar sedikit saat ia menyampaikan pesan kepada Mao Xiaodong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cui Chan, Mao Xiaodong menatapnya tajam, terutama matanya. Mata selalu disebut sebagai jendela jiwa, dan jika hati diibaratkan sebuah danau, maka mata adalah pusatnya. Jika hati seseorang jernih, maka hal itu akan tercermin di matanya, sedangkan jika mereka menyimpan emosi atau motif yang tidak murni, maka mata mereka akan tampak keruh dan tidak jernih. Dulu di Akademi Tebing Gunung di Kekaisaran Li Agung, Mao Xiaodong sama sekali tidak akan peduli dengan hal ini. Saat itu, basis kultivasinya jauh di bawah Cui Chan, jadi berapa lama pun ia menatap mata Cui Chan, ia tidak akan bisa melihat apapun. Namun, kali ini situasinya benar-benar terbalik, dan ia kini memiliki keunggulan basis kultivasi atas Cui Chan, sehingga ini menjadi cara yang efektif untuk mengetahui apakah Cui Chan berbohong atau tidak. Yang terpenting, keduanya pernah menjadi murid sang bijak cendekiawan, jadi ia bisa mengintip isi hati Cui Chan lebih jelas daripada jika orang lain berada di posisi Cui Chan. Setelah menatap mata Cui Chan beberapa saat, Mao Xiaodong menarik pandangannya sebelum pergi. Cui Chan tersenyum dan bertanya, kamu sedang di mana? Tidak mau ngobrol lebih lama. Aku harus segera cuci mata. Kalau tidak, aku bisa buta. Gerutu Mao Xiaodong dingin. Ekspresi gembira muncul di wajah Cui Chan saat ia berkata, benar sekali. Tubuhku yang masih muda ini sungguh mempesona. Mao Xiaodong berhenti dan berbalik hendak menghajarnya. Lagi pula, ia sudah lama ingin menghajar bajingan pengkhianat ini sampai mati. Secercah cahaya keemasan samar muncul di lengan baju Cui Chan, siap terbang kapan saja, dan raut wajahnya yang terkejut tampak saat ia berseru, apa kau benar-benar akan menyerangku? Para bijak Konfusianisme memengaruhi orang lain dengan moralitas mereka, dan orang-orang mulia meyakinkan orang lain melalui akal sehat. Karena hubunganmu dengan cendekiawan tua itu, kau tetaplah orang yang berbudi luhur, tetapi bahkan orang yang berbudi luhur pun tidak akan begitu saja menyingsingkan lengan baju untuk melawan seseorang. Mao Xiaodong berbalik untuk pergi sekali lagi. Cui Chan buru-buru mengikutinya, menggenggam tangannya di belakang punggung dengan anggun sambil bertanya, bagaimana kabar Li Baoping dan yang lainnya di akademi? Apakah mereka membuat masalah di sini? Memang benar, bentak Mao Xiaodong. Ekspresi Cui Chan sedikit menggelap saat dia bertanya, tidak ada yang mengusik mereka untuk memberi contoh, bukan? Senyum dingin muncul di wajah Mao Xiaodong saat ia menjawab, kukira kaulah dalang di balik layar, yang mencoba mengadu domba akademi dengan negara Sui besar untuk menempatkan kaisar negara Sui besar dalam posisi sulit sehingga kau bisa mengakhiri garis keturunan Akademi Tebing Gunung sepenuhnya. Ekspresi agak canggung muncul di wajah Cui Chan, dan ia menggaruk kepalanya sambil menjawab, bajingan tua di ibu kota itu pasti bisa melakukan hal seperti itu, tapi aku tidak. Aku sudah membuka lembaran baru dan meninggalkan jalan kebaikan demi kejahatan. Maksudku, meninggalkan jalan kejahatan demi kebaikan, dan aku sudah seperti ini sejak lama. Mao Xiaodong menghela napas pelan sambil menatap paviliun di puncak gunung kemegahan timur. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi ia menyatakan dengan nada tegas, Cui Chan, jika kau berani melakukan sesuatu yang merugikan akademi, meskipun hanya sekali, aku akan membunuhmu.
Cui Chan sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu dan menjawab dengan santai, lakukan apapun yang kau mau asalkan itu membuatmu bahagia. Ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Li Baoping dan yang lainnya. Aku sama sekali tidak berbohong saat mengatakan bahwa aku berada dalam situasi yang jauh lebih tragis daripada dirimu. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan betapa menyedihkannya keberadaanku sekarang. Kalau suasana hatimu sedang buruk, aku bisa ceritakan apa yang kualami, dan aku jamin suasana hatimu akan jauh lebih baik. Tapi kalau kau datang untuk mendengarkan ceritaku, pastikan kau membawa beberapa botol anggur. Kaisar Negara Sui Agung sangat murah hati, jadi aku yakin dia sudah memberimu beberapa botol anggur berkualitas. Mao Xiaodong melirik sekilas ke arah Cui Chan dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu menggelengkan kepalanya sambil terus maju sambil menceritakan secara singkat kepada Cui Chan tentang kejadian yang telah terjadi sejauh ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam pertempuran terakhir di perpustakaan kitab suci, Yulu telah melawan Li Changying dan lelaki tua berjubah abu-abu, dan pada akhirnya tidak ada pihak yang menang. Ketiganya berjalan sendiri-sendiri ke perpustakaan kitab suci, tetapi pada akhirnya mereka semua harus digotong keluar dari perpustakaan kitab suci dengan tandu. Bahkan sebagai wakil kepala Gunung Akademi, Mao Xiaodong tidak mampu merahasiakan berita besar ini. Malam itu, Kepala Menteri Kementerian Ritus Negara Sui Agung, salah satu kepala Kasim di Istana Kekaisaran, dan kultivator tingkat ke-10 yang bersembunyi di dekat Gunung Kemegahan Timur semuanya pergi ke gunung untuk menangani situasi tersebut. Di hadapan ketiga tokoh berwenang ini, yang dikatakan Mao Xiaodong hanyalah bahwa ia secara pribadi akan menjawab kepada Kaisar Negara Sui Besar, dan tidak ada seorang pun, termasuk para pangeran dan menteri utama dari 6 kementerian, yang berhak memaksakan kehendak mereka pada akademi. Padahal sebenarnya mereka bertiga masuk ke akademi hanya untuk melihat situasi saja, dan mereka tidak mau menyalahkan siapapun, tapi Mao Xiaodong justru mengusir mereka dengan cara yang sangat tidak ramah. Kultivator tingkat ke-10 hendak melawan Mao Xiaodong di tempat, tetapi untungnya, ia dihentikan oleh kepala menteri, dan mereka bertiga segera menuruni gunung sebelum memasuki Istana Kekaisaran untuk menemui Kaisar. Li Changying dan pendekar pedang tua berjubah abu-abu telah menemani mereka dalam perjalanan itu. Saat itu, keduanya sudah bisa berjalan, tetapi kondisi mereka masih sangat buruk, belum pulih dari luka-luka mereka. Identitas apa yang akan kamu pakai untuk tetap tinggal di akademi? Tanya Mao Xiaodong. Cui Chan menjawab tanpa ragu, jika kau membaca surat rahasiaku, kau pasti sudah tahu identitas Yulu dan Xie Xie. Aku bisa mengungkap salah satu dari mereka, seperti Xieling Yue dari Sekte Kultivasi nomor 1 di Kekaisaran Lu yang runtuh. Aku bisa memperkenalkan diriku kepada semua orang sebagai senior dari sekte yang sama. Jika aku memilih untuk mengungkap identitas Yulu, maka aku akan menyatakan diriku sebagai salah satu penjaga rahasia klan Kekaisaran Lu. Tenang saja, aku sudah melakukan persiapan yang matang untuk kedua skenario itu, jadi ini bukan alasan untuk khawatir. Mao Xiaodong tidak yakin, dan berkata dengan nada khawatir, mata-mata negara Sui Besar tidak kalah kompetennya dengan mata-mata dari Kekaisaran Li Besar. Lagi pula, negara Sui Besar selalu menjaga hubungan dekat dengan Kekaisaran Lu, jadi... Cui Chan memotong perkataan Mao Xiaodong saat ia menyela, siapakah aku? Mao Xiaodong menyimpan dendam mendalam terhadap Cui Chan di dalam hatinya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk membentak, siapa kau? Kau anakku. Cui Chan dengan gembira menerima identitas barunya sambil memanggil, ayah. Mao Xiaodong terdiam sesaat di tempatnya ketika mendengar ini, lalu menggertakkan giginya karena marah sebelum menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ayah, di mana anak-anak itu tinggal sekarang? Ayah, teriak Cui Chan di tengah malam, tetapi tidak mendapat jawaban. Dia memutar bola matanya sambil bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, aku akan mengetuk setiap pintu yang kutemui satu persatu. Aku akan menemukannya pada akhirnya. Sementara itu, Mao Xiaodong telah kembali ke Aula Wenzheng, dan ia mempersembahkan 3 batang dupa yang menyala kepada 3 potret yang tergantung di aula sambil berkata dengan sedikit kesedihan di matanya, Guru, saudara senior, bagaimanapun aku memikirkannya, aku tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Aku tahu aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua, dan kalian pasti punya alasan untuk melakukan ini, tapi... Air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia berbicara, dan dia menyimpulkan dengan suara cemberut, tapi aku tidak ingin menerima semua ini. Tentu saja, Cui Chan tidak sebodoh itu sampai mengetuk setiap pintu yang ditemuinya. Sebaliknya, ia melompat ke atap asrama sebelum mengamati sekelilingnya dari sudut pandangnya. Ia melihat beberapa lampu di sekitarnya, lalu ia terbang menuju sumber cahaya terdekat, lalu berjinjit agar kepalanya bisa mencapai jendela.
Ia mendengar suara gemericik air di sisi lain, dan ia melubangi kertas jendela dengan santai. Benar saja, ada seorang wanita yang sedang mandi di sisi lain, tetapi sosoknya benar-benar mengerikan, dan Cui Chan meringis saat dia mengalihkan pandangannya, sementara wanita yang berdiri di dalam ember kayu berteriak ketakutan. Cui Chan tetap berdiri di luar jendela sambil mengeluh, "Apa yang kau teriakkan? Akulah yang trauma di sini." Terdengar bunyi gedebuk keras saat air memercik ke seluruh jendela. Ternyata, wanita di dalam telah melemparkan gayungnya ke jendela. Sementara itu, Cui Chan sudah pergi sambil memijat matanya sendiri sambil bergumam dalam hati, itu jelas bukan pemandangan yang menyejukkan mata. Jeritan tajam lainnya terdengar, dan lampu minyak dinyalakan dengan cepat berurutan di asrama terdekat. Cui Chan terus mencari di asrama, dan akhirnya menemukan orang yang dicarinya. Yang lebih beruntung baginya adalah Li Huai, Li Baoping, Lin Souyi, dan Yulu semuanya berkumpul di tempat yang sama. Yulu sedang berbaring miring di tempat tidur, dan meskipun wajahnya agak pucat, dia tampak cukup bersemangat. Li Huai duduk di ujung tempat tidur, menatap sepasang sandal jerami di kakinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya, sementara Li Baoping dan Lin Souyi duduk berhadapan di meja, asyik membaca buku setiap malam. Cui Chan menerobos masuk ke dalam ruangan sambil bertanya dengan suara keras, "Apakah kamu merindukanku?" Li Baoping sejenak tertegun oleh kedatangan Cui Chan yang tiba-tiba, lalu ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Di mana paman muda?" Cui Chan melangkah masuk ke ruangan, lalu menutup pintu dengan kakinya dan duduk di bangku di antara Li Baoping dan Lin Souyi sambil memutar bola matanya dan menjawab, "Guru tidak datang. Saya sendirian." Li Baoping melompat dari kursinya, lalu bergegas keluar asrama. Namun, setelah lama mencari-cari, ia tetap tidak menemukan Chen Pingan. Akhirnya, ia hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan lesu, lalu terduduk di meja dengan cemas. Lin Souyi meletakkan salinan, bacakan kitab suci di atas awan, lalu dengan hati-hati mengikatnya dengan benang emas itu. Setelah menyimpan buku itu, ia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Cui Chan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum menenggaknya sekaligus sambil melambaikan tangan dan berkata, "Aku sudah tahu semua yang terjadi." Dia lalu menoleh ke Lin Souyi sambil tersenyum dan melanjutkan, "Suruh Xie datang ke sini. Katakan padanya bahwa tuan mudanya butuh seseorang untuk menuangkan teh untuknya." Lin Souyi ragu sejenak setelah mendengar ini, dan Cui Chan mendesak, "Kenapa kamu tidak pergi? Mungkinkah kamu diam-diam menyukai Xie dan takut aku akan tidur dengannya malam ini? Kamu buta atau aku yang buta?" Lin Souyi berdiri dengan ekspresi pasrah dan meninggalkan asrama untuk mencari Xie. Sementara itu, Cui Chan menoleh ke arah Li Huai yang murung sambil tersenyum dan berkata, "Jangan murung begitu, Li Huai. Setelah Chen Pingan mendengar apa yang terjadi, dia memujimu sebagai pemuda yang berani dan berwibawa." "Benarkah?" Li Huai segera mengangkat kepalanya saat mendengar ini, gembira memikirkan pujian dari Chen Pingan. Namun, Li Baoping segera menuangkan seember air dingin ke kepalanya. "Kau ini bodoh ya. Paman muda sudah lama meninggalkan ibu kota, bagaimana mungkin dia tahu apa yang terjadi di akademi? Lagi pula, apa itu terdengar seperti cara paman muda memuji seseorang? Paling-paling, dia hanya akan memberimu senyum setuju, dan paling-paling, mungkin dia akan mengacungkan jempol." Li Baoping tiba-tiba duduk tegak dan menyilangkan tangannya dengan ekspresi bangga saat dia menyimpulkan, "Paman junior menyimpan semua pujiannya untukku." Li Huai jatuh terpuruk setelah mendengar ini. Setelah terdiam cukup lama, dia menunduk menatap sandal jeraminya sambil mengusulkan, "Bagaimana kalau aku tinggal bersama Lin Souyi?" Mendengar ini, Li Baoping menoleh padanya dengan ekspresi marah. "Kenapa kau masih pengecut, Li Huai? Kenapa harus kau yang bergerak? Kalau ada yang harus bergerak, seharusnya mereka bertiga." Lalu tiba-tiba ia menundukkan kepalanya dan kembali terkulai di atas meja sambil berkata dengan nada lesu, "Lupakan saja. Aku tidak pantas mengatakan ini padamu." Sementara itu, Yulu mulai berjuang untuk duduk, dan Li Huai buru-buru membantunya berdiri. Yulu bersandar di dinding dan duduk bersilas sambil berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya karena tidak bisa memberi hormat kepada Anda, Tuan Muda."